Di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah, tepatnya di Desa Sumberrejo, tinggallah seorang pria bernama Ardi. Ardi adalah sosok pria yang sejak kecil sudah dianggap sebagai pria rumah setelah ayahnya meninggal, dan kini ia tinggal bersama ibunya dan adik perempuannya, Intan. Intan, yang baru saja bercerai, kembali tinggal di rumah mereka. Namun, kehadiran Intan membawa gelombang konflik yang tak pernah berhenti. Intan, gadis berusia 20-an dengan kulit sawo matang yang bersinar di bawah sinar matahari tropis, selalu tampil memikat. Hari itu, ia mengenakan blus ketat berwarna merah marun yang menonjolkan lekuk tubuhnya, dipadu dengan rok mini hitam yang membuatnya tampak lebih dewasa dari usianya. Sepatu hak tinggi berwarna hitam mengkilap melengkapi penampilannya. Riasan wajahnya cukup tebal, dengan lipstik merah menyala dan eyeshadow coklat gelap yang menambah kesan misterius. Ardi seringkali merasa risih saat melihat adiknya berpakaian seperti itu, apalagi saat Intan memutuskan untuk keluar rumah setiap hari. Kalau kamu nggak mau aku keluar, kenapa nggak bilang saja? Atau kamu mau aku diam saja di rumah? Tanya Intan suatu sore sambil menenteng tas kecilnya yang dihiasi ornamen batik modern. Ardi, yang duduk di kursi kayu depan rumah, menghela napas panjang. Maksud kamu gimana? Kamu tahu aku nggak suka kamu keluar terus-terusan seperti ini. Intan hanya tersenyum sinis. Aku tahu kamu nggak suka. Aku juga tahu kamu nggak bisa ngelakuin apa-apa. Aku sudah bercerai dan sekarang aku hidup bebas. Kamu pikir aku harus bagaimana? Setiap kali Intan turun ke jalan, dengan pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuhnya dan riasan yang tebal, Ardi selalu mendekatinya, mencoba menasihati, jangan terus keluar, itu nggak baik untukmu. Kamu tahu kan, ini kampung kecil, gosip cepat menyebar, tapi Intan hanya membalas, terserah aku mau gimana. Aku hidup untuk diriku sendiri sekarang. Kalau kamu punya anak perempuan, baru kamu bisa ngatur. Tapi aku sudah dewasa. Ibunya, Bu Sari, wanita paruh baya dengan wajah ramah namun acuh tak acuh terhadap konflik yang terjadi, selalu berkata, biarkan saja mereka. Anak-anak itu memang suka ribut. Kamu yang besar, Ardi, harus lebih dewasa, namun Ardi tahu, diam ibunya bukan berarti setuju. Ia merasakan kekosongan dan kebingungan dalam rumah itu. Konflik dengan Intan hampir menjadi rutinitas harian mereka. Kadang mereka tidak bicara selama beberapa hari, kadang berbaikan sejenak, tapi selalu berakhir dengan pertengkaran yang sama. Suatu malam, saat Ardi sudah hampir tertidur di kamarnya yang sederhana, ia menerima pesan WhatsApp dari nomor Intan. Pesan itu berisi video yang membuatnya terkejut dan marah. Video itu menampilkan Intan sedang bersama seorang pria di sebuah kafe di kota kecil sebelah, Solo. Intan yang dalam video itu mengenakan gaun merah yang memeluk tubuhnya, dan make up yang lebih berani dari biasanya, tampak sangat berbeda dari gadis yang ia kenal di rumah. Ardi merasa seperti tersambar petir. Ia berlari ke kamar Intan, membuka pintu dan melihat adiknya berdiri dengan penuh percaya diri, mengenakan gaun malam merah dengan sepatu hak tinggi berwarna emas yang berkilau. Rambutnya yang hitam panjang tergerai dengan indah, dan senyum nakal menghiasi wajahnya. Gimana menurutmu? Tanya Intan dengan suara menggoda. Ardi cuma bisa terdiam, campuran antara marah, bingung, dan tak percaya. Intan tertawa kecil. Kamu nggak suka? Ya sudah, itu urusanku. Namun, di balik tawa dan sikapnya yang bebas, Ardi mulai curiga ada sesuatu yang lebih dalam yang sedang terjadi dengan adiknya. Ia merasa ada rahasia yang disembunyikan Intan, sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Di luar, malam itu angin berhembus pelan, membawa bisikan misterius yang seakan mengabarkan bahwa kedamaian rumah mereka akan segera terguncang lebih hebat lagi. Suara pintu rumah berderit, dan bayangan gelap melintas di balik jendela kamar Intan. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Intan?
dan bagaimana Ardi akan menghadapi kenyataan yang lebih pahit dari yang pernah ia bayangkan, cerita mereka baru saja dimulai. Malam itu, suasana di rumah Busari terasa berbeda. Lampu depan menyala redup, bayangan pepohonan kelapa melambai pelan diterpa angin malam. Ardi masih duduk di ruang tamu, tangannya menggenggam ponsel yang menampilkan video Intan yang tadi ia terima. Wajah adiknya yang biasanya terlihat ceria kini berubah menjadi sosok yang tak mudah ia pahami. Ardi mencoba mengingat kembali bagaimana perubahan Intan sejak beberapa bulan terakhir. Sejak kembali ke rumah setelah bercerai, Intan memang berubah drastis. Dulu, ia adalah gadis desa yang sederhana, sering membantu ibunya memasak dan membenahi rumah. Kini, ia seperti wanita yang baru saja menemukan kebebasannya, bebas hingga tak peduli pada tatapan tetangga yang mulai sering meliriknya dengan bisikan-bisikan kecil. Bahkan para bapak-bapak yang biasanya saling menyapa di warung kopi, kini memiliki pandangan berbeda saat Intan lewat. Pagi harinya, Ardi memutuskan untuk bicara baik-baik dengan adiknya. Ia menemui Intan di dapur yang sempit, tempat Busari sedang menyiapkan sarapan. Intan mengenakan kaos putih tanpa lengan yang pas di badan, dipadukan dengan celana pendek denim yang membuat kakinya terlihat jenjang. Rambut hitamnya dibiarkan tergerai, dan ia memakai anting kecil berkilau yang menambah pesonanya. "Intan, aku mau ngomong serius," kata Ardi dengan suara pelan tapi tegas. "Kamu nggak bisa terus-terusan seperti ini. Rumah ini bukan tempat buat kamu bebas sepenuhnya tanpa batas." Intan menatap Ardi dengan tatapan tajam, lalu tersenyum sinis. "Ardi, kamu ini kayak bapak-bapak yang sok ngatur. Aku bukan anak kecil lagi. Aku punya hak hidup sesuai keinginanku. Kalau aku sok ngatur, berarti aku yang harus jaga nama baik keluarga ini. Kamu tahu sendiri bagaimana pandangan tetangga," sahut Ardi sambil mengernyitkan dahi. Intan meraih sendok dan mulai makan nasi goreng dengan lahap. "Kalau mereka mau ngomong apa, biarin aja. Aku bukan anak gadis lagi yang perlu disembunyikan. Aku juga nggak butuh kamu jadi polisi kehidupan aku." Busari yang tadinya sibuk di dapur, menoleh dan berkata dengan suara lembut, "Sudahlah, anak-anak. Jangan ribut terus. Intan sudah dewasa, Ardi juga harus bisa mengerti." Namun Ardi tahu ibunya hanya berusaha menengahi tanpa benar-benar memahami masalah sebenarnya. Hari-hari berlalu, dan konflik antara Ardi dan Intan makin memuncak. Setiap kali Intan pulang larut malam dengan aroma parfum yang kuat dan suara sepatu heelsnya yang nyaring di lantai keramik, Ardi merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia mulai bertanya-tanya apakah ada pria yang selama ini menjadi alasan Intan berubah. Suatu sore, saat hujan gerimis turun tipis di desa Sumberrejo, Ardi duduk di teras rumah sambil menatap jalan desa yang basah. Ia melihat tetangga sebelah, Pak Budi, sedang bercengkrama dengan beberapa bapak lain di warung kopi. Ardi, kamu lihat nggak tuh Intan? Katanya dia sering nongkrong sampai malam di Solo. Keren juga ya, anak desa bisa kayak gitu, ujar Pak Budi sambil tertawa kecil. Ardi hanya mengangguk, tapi hatinya makin panas. Ia tahu ada sesuatu yang harus ia lakukan, tapi apa? Ia merasa seperti terjebak di antara tanggung jawab dan perasaan yang makin rumit. Malam itu, saat lampu kamar Intan menyala terang, Ardi sengaja berjalan melewati kamarnya. Di balik tirai, ia melihat bayangan Intan sedang berbicara dengan seseorang lewat telepon. Suaranya pelan tapi penuh emosi. "Ya, aku tahu. Tapi kamu harus sabar. Aku juga pengen semuanya cepat selesai," kata Intan. Ardi menahan napas, hatinya berdetak kencang. Siapa pria itu? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Keesokan paginya, Ardi mencoba mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Intan di luar rumah. Ia bertanya pada teman-teman lama Intan di desa, tapi semua mengatakan bahwa mereka sudah lama tidak bertemu dengannya. Di kantor desa, Ardi bertemu dengan seorang pemuda bernama Raka,
yang dulu pernah dekat dengan Intan. Raka adalah pria berpostur tinggi, rambut ikal pendek, dengan senyum ramah yang mudah membuat orang percaya padanya. Intan? Aku terakhir ketemu dia waktu dia baru balik dari Solo. Katanya dia lagi ada masalah dan butuh waktu sendiri, kata Raka sambil menyeruput kopi. Ardi merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar masalah biasa. Ia memutuskan untuk terus mencari jawaban, meski semakin dalam ia masuk, semakin banyak misteri yang muncul. Di tengah pencariannya, Ardi mulai merasakan ketegangan baru dalam hatinya, antara rasa sayang sebagai kakak dan kecurigaan yang mulai meracuni pikirannya. Ia bertanya-tanya, apakah Intan benar-benar bebas atau justru terjerat sesuatu yang lebih gelap? Malam itu, saat Ardi kembali ke rumah, ia menemukan sebuah amplop kecil tergeletak di meja makan. Di dalamnya ada foto hitam putih yang memperlihatkan Intan bersama seorang pria yang wajahnya samar, tapi tangan pria itu memegang sesuatu yang mencurigakan. Ardi menatap foto itu dengan mata membelalak. Apa sebenarnya yang sedang terjadi dengan adiknya? Dan siapa pria misterius itu? Petualangan Ardi untuk mengungkap rahasia Intan baru saja dimulai, dan jawabannya mungkin akan mengubah segalanya, tapi, di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih mengintai di kegelapan malam desa Sumberrejo, sebuah rahasia yang bisa mengguncang bukan hanya keluarga mereka, tapi seluruh desa. Malam di desa Sumberrejo terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jangkrik dan gemerisik dedaunan yang mengisi udara, sementara lampu-lampu rumah berkelap-kelip seperti bintang kecil di kejauhan. Ardi duduk di depan rumah, memegang foto hitam putih yang baru saja ia temukan. Wajah pria dalam foto itu samar, tapi ada sesuatu di tangan pria itu yang membuat Ardi merinding. Sebuah benda kecil yang tampak seperti kunci atau mungkin sesuatu yang lebih rahasia. Pikiran Ardi berputar tanpa henti. Ia mencoba mengingat, apakah pernah melihat pria itu sebelumnya atau pernah mendengar namanya. Tapi semua terasa kabur, seperti bayangan yang sulit ditangkap. Intan pun, sejak beberapa hari terakhir, semakin sering mengunci pintu kamarnya rapat-rapat dan keluar rumah dengan ekspresi yang sulit ditebak. Keesokan paginya, Ardi memutuskan untuk menyusuri jejak yang mungkin bisa membawanya pada jawaban. Ia menuju warung kopi Pak Budi, tempat para bapak-bapak sering berkumpul. Di sana, ia bertanya dengan hati-hati tentang pria misterius yang terlihat bersama Intan. Pak Budi, kamu tahu nggak siapa pria yang sering bareng-bareng sama Intan sekarang ini? Tanya Ardi sambil menyesap kopi hitam pekat. Pak Budi mengangkat alis, lalu tersenyum kecil. Wah, Ardi, kamu baru tahu? Itu si Damar, anak orang kaya di kota sebelah. Katanya mereka punya urusan bisnis, tapi orang-orang desa sih banyak berbisik, itu lebih dari sekadar bisnis. Ardi mengernyit. Bisnis apa? Pak Budi hanya menggeleng. Ngomong-ngomong masalah itu, lebih baik kamu hati-hati. Damar itu bukan orang sembarangan. Kalau sampai keluarga kamu tahu, bisa jadi ribut besar. Ardi merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Ia tahu, urusan ini tak bisa dianggap remeh. Namun, rasa penasaran dan tanggung jawab sebagai kakak membuatnya semakin ingin tahu. Di rumah, suasana makin tegang. Intan yang biasanya suka bercanda, kini lebih pendiam dan sering menghindar saat Ardi mencoba bicara. Suatu sore, Ardi melihat Intan sedang berdandan di depan cermin besar di kamar. Gaun hitam panjang dengan belahan tinggi memperlihatkan kaki jenjangnya yang mulus. Rambut hitam legamnya disanggul rapi, dan anting mutiara kecil menghiasi telinganya. Ada aura misterius sekaligus sensual yang terpancar darinya. Intan, panggil Ardi dengan suara pelan, kita perlu bicara. Intan menoleh, senyumnya tipis namun penuh arti. Apa, Kak? Kalau soal aku sudah dewasa. Jangan terlalu ikut campur, tapi aku khawatir, ini bukan cuma soal kamu. Ini soal kita semua. Intan menatap Ardi lama, lalu berkata, kamu nggak tahu apa-apa,
Ardi. Kalau kamu terus mengusik, kamu akan menyesal. Ucapan itu membuat Ardi semakin penasaran dan waspada. Malam harinya, ia memutuskan mengintip kamar Intan lagi. Kali ini, ia mendengar suara bisik-bisik dari dalam kamar. Ada dua suara, satu pasti Intan, satu lagi pria. Mereka membicarakan sesuatu yang Ardi tidak mengerti, tapi kata-kata seperti utang, waktu, dan rahasia membuat darah Ardi mendidih. Keesokan harinya, Ardi bertemu Raka lagi. Ia menceritakan semua yang ia dengar dan lihat. Raka mendengarkan dengan seksama, lalu berkata, "Ardi, aku pernah dengar Damar itu terlibat masalah besar di kota. Orang-orang bilang dia punya hutang besar ke orang-orang berbahaya. Kalau itu benar, Intan bisa saja terjebak." Ardi semakin bingung, tapi juga merasa harus bertindak. Sore itu, Ardi berjalan ke rumah Damar yang megah di pinggir kota. Gedung besar dengan pagar besi tinggi dan anjing penjaga yang galak membuatnya ragu. Tapi tekadnya sudah bulat. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat ia berdiri di depan gerbang, seorang pria berpakaian rapi keluar. "Ada apa, Nak? Cari siapa?" Ardi mengumpulkan keberanian. "Saya Ardi, kakak Intan. Saya ingin bicara soal dia." Pria itu menatap Ardi tajam, kemudian tersenyum dingin. "Kalau begitu, masuklah. Kita bicarakan dengan baik-baik." Di dalam rumah mewah itu, Ardi mulai membuka tabir rahasia yang selama ini tersembunyi. Tapi semakin dalam ia masuk, semakin ia tahu bahwa keluarganya dan desanya mungkin terjerat dalam jaringan masalah yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Sementara itu, di rumah, Bu Sari duduk termenung, menatap foto lama keluarganya. Ia menyimpan rahasia yang selama ini tak pernah ia ungkapkan, rahasia yang bisa menjelaskan semua perubahan Intan dan membuat Ardi terkejut bukan main. Ketika Ardi keluar dari rumah Damar dengan wajah pucat dan hati berdebar, ia tak tahu bahwa malam itu, sesuatu yang mengerikan akan terjadi di desa Sumberrejo. Sebuah ledakan kecil mengguncang rumah tetangga, dan kabar buruk mulai menyebar. Apakah ledakan itu hanya kebetulan? Atau ada kaitannya dengan rahasia yang mulai terbuka? Misteri semakin mendalam, dan Ardi harus memilih antara melindungi keluarganya atau mengungkap kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Malam itu, suasana di desa Sumberrejo berubah menjadi mencekam. Suara ledakan kecil yang mengguncang rumah Pak Hasan, tetangga sebelah, masih terngiang di telinga warga. Asap tipis mengepul dari atap rumah kayu yang sudah mulai hangus terbakar. Lampu-lampu rumah satu persatu menyala, sementara warga berkumpul dengan wajah penuh kekhawatiran dan bisik-bisik tegang. Ardi berdiri di tengah kerumunan, matanya tetap awas memandang ke arah rumah Pak Hasan. Dalam benaknya, berputar pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Apakah ledakan itu hanya kecelakaan biasa, atau ada kaitannya dengan urusan Intan dan Damar yang semakin rumit? Ketika ia berbalik, tubuhnya hampir menabrak sosok yang sudah lama tak ia ingin lihat, Raka. Pemuda dengan senyum ramah itu berdiri dengan ekspresi serius, seolah membawa berita buruk. "Kamu sudah dengar, kan?" tanya Raka pelan. Ardi mengangguk. "Ini bukan kebetulan. Aku yakin ada sesuatu yang tersembunyi di balik semua ini." Raka menghela napas panjang. "Aku khawatir, Ardi. Kalau kita terus menggali, bisa-bisa kita jadi sasaran." Ardi menatap Raka dengan mata menyala penuh tekad. "Aku nggak peduli. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi." Beberapa hari setelah ledakan itu, suasana di desa Sumberrejo makin tegang. Intan semakin jarang terlihat di rumah. Ketika pulang pun, ia tampak lebih tertutup dan sering menghindari tatapan Ardi. Suatu malam, Ardi memergoki Intan sedang berbicara lewat telepon di belakang rumah. Suaranya pelan, tetapi penuh emosi. "Kamu bilang apa? Aku nggak bisa terus begini. Aku butuh keluar dari ini semua," kata Intan. Ardi mendekat tanpa disadari.
Intan, siapa yang kamu ajak bicara? Intan terkejut, lalu segera menutup teleponnya. Nggak ada, Kak. Jangan ikut campur urusanku, namun Ardi sudah terlanjur curiga. Ia tahu, rahasia yang selama ini disembunyikan Intan jauh lebih besar dari yang ia duga. Di pagi hari, Ardi memutuskan untuk menemui Bu Sari. Ia menemukan ibunya sedang duduk di teras, mengenakan kebaya hijau lumut dan kain batik motif parang yang sudah lusuh. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Ibu, aku harus tahu. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Intan? Kenapa dia berubah begitu drastis? Tanya Ardi dengan suara gemetar. Bu Sari terdiam sejenak, lalu berkata pelan, Ardi, ada sesuatu yang selama ini ibu simpan. Tentang keluarga kita, tentang masa lalu Intan. Ardi menatap ibunya dengan penuh harap. Apa itu, Bu? Jangan sembunyikan lagi. Dengan napas berat, Bu Sari mulai membuka cerita yang selama ini ia pendam. Tentang masa lalu yang kelam, tentang kesalahan yang tak sengaja dibuat, dan tentang janji yang harus ditepati, janji yang kini membelenggu Intan dan seluruh keluarganya. Saat Bu Sari mengakhiri ceritanya, Ardi merasa dunia seakan runtuh di depan matanya. Semua yang selama ini terjadi ternyata hanyalah puncak dari gunung es yang besar dan berbahaya. Tiba-tiba, suara dering ponsel memecah keheningan. Ardi membuka pesan masuk, sebuah video baru dari nomor yang sama dengan sebelumnya. Kali ini, video itu lebih gelap, lebih mengancam. Terdengar suara yang berbisik, jika kau ingin melihat Intan hidup, berhentilah menggali. Ardi menggenggam ponselnya erat-erat, jantungnya berdebar kencang. Ancaman itu nyata, dan waktu semakin menipis. Di luar, angin malam membawa dingin yang menusuk tulang, seolah memperingatkan bahwa badai yang sesungguhnya baru akan datang. Rahasia yang tersembunyi di balik keindahan desa ini siap meledak, dan Ardi harus bersiap menghadapi apapun yang datang. Namun, ada satu pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Siapa sebenarnya yang mengirim video ancaman itu? Dan apakah Intan benar-benar dalam bahaya yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan? Misteri semakin dalam, dan pilihan Ardi semakin sulit. Dalam gelapnya malam, sebuah bayangan samar melintas di balik pepohonan, mengawasi setiap gerak langkah mereka, siap mengambil keputusan yang bisa mengubah segalanya. Malam itu, angin dingin menyusup ke sela-sela jendela rumah Ardi, mengiringi gelap yang pekat di desa Sumberrejo. Ardi duduk terpaku di depan meja kayu usang di kamarnya, menatap layar ponsel yang masih menampilkan video ancaman itu. Jari-jarinya menggenggam erat, seolah mencoba menahan amarah sekaligus rasa takut yang membuncah di dadanya. Kepala Ardi penuh dengan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Siapa pengirim video itu? Apa maksud sebenarnya dari ancaman itu? Dan yang paling penting, bagaimana nasib Intan di balik semua ini? Di luar, suara jangkrik dan hembusan angin seolah turut berbisik, menambah suasana mencekam yang membuat bulu kuduk Ardi berdiri. Ia tahu, malam ini adalah titik balik dari segalanya. Tiba-tiba, terdengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Ardi menahan napas, lalu dengan hati-hati membuka pintu. Di sana berdiri Intan, wajahnya pucat namun matanya menyimpan tekad yang mengerikan. Kak, aku nggak bisa lagi bersembunyi. Suara Intan bergetar. Ada sesuatu yang harus kamu tahu, sesuatu yang selama ini aku sembunyikan. Ardi mengangguk, mengajak Intan masuk. Mereka duduk berhadapan, hanya diterangi lampu kecil di sudut kamar yang menimbulkan bayangan-bayangan menari di dinding. Intan mulai bercerita tentang hubungan rahasianya dengan Damar, pria yang selama ini menjadi sumber masalah. Ternyata, Damar bukan hanya pria kaya biasa, tapi juga terlibat dalam jaringan kriminal yang berbahaya. Hutang-hutang besar dan ancaman maut yang menempel membuat Intan terjebak dalam pusaran yang sulit ia lepaskan. Damar mengancam akan menyakiti ibu dan kamu jika aku pergi, kata Intan dengan suara tercekat. Aku terpaksa ikut dia, meski hati ini ingin bebas. Ardi merasakan darahnya memuncak. Ia ingin melindungi adiknya,
tapi juga tahu bahwa melawan Damar berarti memasuki perang yang berbahaya. Malam itu, mereka membuat keputusan besar, melawan dan membongkar semua rahasia yang tersembunyi. Ardi tahu, ia harus mengumpulkan bukti dan mencari bantuan, meski risikonya sangat besar. Namun, saat mereka berbicara, terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Bayangan gelap melintas di jendela dengan cepat, membuat Ardi dan Intan terdiam membeku. Siapa itu? Bisik Intan ketakutan. Ardi mengambil senter dan membuka pintu perlahan. Tak ada siapa-siapa di halaman, hanya angin malam yang semakin kencang dan daun-daun berguguran. Tapi di tanah, tergeletak amplop coklat yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Ardi mengambil amplop itu dan membukanya. Di dalamnya terdapat foto baru, foto Intan dan Damar sedang berbicara serius di sebuah tempat gelap, dengan tulisan merah di bagian bawahnya, "Waktumu tinggal sedikit." Ardi menatap foto itu dengan mata membelalak. Ancaman bukan hanya dari luar, tapi juga dari dalam. Malam semakin larut, dan rahasia yang selama ini tersembunyi mulai terkuak perlahan. Namun, apakah Ardi dan Intan cukup kuat untuk menghadapi gelombang badai yang akan datang? Atau akankah semuanya hancur dalam bayang-bayang misteri yang terus memburu mereka? Di kejauhan, sebuah suara tertawa pelan terdengar, penuh arti dan mengerikan, membayangkan petualangan yang belum berakhir. Malam di desa Sumberrejo semakin mencekam seiring dengan berlalunya waktu. Setelah menemukan amplop berisi foto ancaman itu, Ardi dan Intan duduk terdiam dalam kamar yang remang-remang, hanya diterangi cahaya temaram dari lampu meja. Keduanya tahu, malam ini bukan sekadar malam biasa. Ini adalah awal dari babak baru yang penuh bahaya. Intan, dengan gaun hitam panjang yang masih dikenakannya, duduk dengan tangan bergetar, matanya menatap kosong ke arah jendela. Rambut hitam legamnya terurai, sedikit berantakan, tapi tetap memancarkan aura misterius yang sulit dijelaskan. Di pergelangan tangannya, gelang perak kecil berkilauan, tampak kontras dengan kulitnya yang sawo matang. Ardi mendesah, mencoba menenangkan diri. "Intan, kita harus cari tahu siapa yang mengirim ini. Kita nggak bisa terus-terusan hidup dalam ketakutan." Intan mengangguk pelan. "Aku tahu. Tapi aku takut, Kak. Kalau mereka tahu kita mencoba melawan, bisa-bisa mereka benar-benar melakukan apa yang mereka ancamkan." Ardi mencoba tersenyum, meski hatinya penuh kekhawatiran. "Kamu nggak sendiri. Aku ada di sini, kita akan hadapi ini bersama." Keesokan paginya, Ardi memutuskan untuk menemui Pak Jaya, kepala desa yang dikenal bijaksana dan punya koneksi luas di wilayah itu. Pak Jaya, pria paruh baya dengan kumis tipis dan sorot mata tajam, menerima Ardi dengan ramah di ruang kerjanya yang sederhana. Setelah mendengar cerita Ardi dan melihat foto ancaman itu, Pak Jaya mengangguk pelan. "Ini masalah serius, Nak. Kamu harus hati-hati. Aku akan coba bantu cari tahu siapa dalang di balik semua ini. Tapi kamu juga harus siap menghadapi konsekuensinya." Ardi mengangguk, hatinya sedikit lega karena ada yang mendukung. Namun, ia tahu perjalanan ini masih panjang dan berbahaya. Hari-hari berikutnya, Ardi mulai mengumpulkan informasi. Ia menyusuri jejak Damar, pria yang selama ini menjadi pusat masalah. Dari tetangga hingga pedagang di pasar Solo, semua orang memiliki cerita berbeda tentang Damar. Ada yang bilang dia licik, ada yang bilang dia berani, tapi yang pasti, Damar punya banyak musuh. Suatu sore, saat Ardi duduk di warung kopi bersama Raka, pemuda yang dulu pernah dekat dengan Intan, mereka mendengar kabar mengejutkan. Dengar-dengar, Damar akan mengadakan pertemuan rahasia di sebuah gudang tua di pinggiran kota, kata Raka sambil menyesap kopi. Ardi menatap Raka serius. "Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana." Malam harinya, dengan keberanian yang sudah terasah, Ardi dan Raka menyelinap ke gudang tersebut. Mereka bersembunyi di balik tumpukan kayu, mengamati pertemuan yang berlangsung. Dalam ruangan gelap itu,
Damar dan beberapa pria berbicara dengan nada serius, membahas rencana-rencana yang berbau kriminal dan ancaman terhadap siapa saja yang mengganggu mereka. Ardi merekam semua pembicaraan itu dengan ponselnya, berharap bisa menjadi bukti kuat untuk menjerat Damar. Namun, saat mereka hendak pergi, sebuah suara serak memecah keheningan. "Kalian pikir bisa mengintai kami tanpa ketahuan?" Ardi dan Raka menoleh, dan di sana berdiri seorang pria besar berotot, wajahnya tertutup bayangan. Mereka terjebak, pertarungan kecil pun terjadi, dengan Ardi dan Raka berusaha melawan dan melarikan diri. Nafas terengah, jantung berdebar, mereka berhasil kabur dengan membawa bukti berharga. Keesokan harinya, Ardi menunjukkan rekaman itu pada Pak Jaya. Kepala desa itu mengangguk puas. Ini sudah cukup untuk melibatkan pihak berwajib, namun ancaman belum usai. Di rumah, Intan menerima pesan baru yang membuatnya gemetar. Tulisan merah menyala di layar ponsel. "Kalau kau tidak mau kehilangan semuanya, berhenti sekarang juga." Intan menatap Ardi dengan mata berlinang. "Kak, aku takut." Ardi menggenggam tangan adiknya erat. "Kita harus kuat. Ini belum selesai, namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang lebih gelap dan besar sedang mengintai. Sebuah rahasia lama yang tersembunyi di balik masa lalu keluarga mereka dan desa Sumberrejo. Rahasia yang, jika terbongkar, bisa mengguncang bukan hanya hidup mereka, tapi seluruh desa, dan di suatu tempat, dalam kegelapan malam, bayangan misterius tersenyum dingin, siap menggerakkan langkah selanjutnya dalam permainan berbahaya ini.